Dulu itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Kopi apa? Saya Priyatama Putra. Saya Muhammad Hidib. Selanjutnya kami akan mendiskusikan, selanjutnya kami akan mempresentasikan diskusi kelompok. Baiklah, kita masuk pembahasan harga pokok, produk bersama, dan sampingan. Pengertian tentang harga pokok, produk bersama, dan produk sampingan. Yang pertama itulah biaya bersama atau disebut dengan joint cost. Biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang dilakukan secara simultan di mana terjadi biaya. Biaya ini terbatas sampai dengan titik pemisahan atau split off point. Yang kedua itulah titik pemisahan atau split off point, suatu titik atau waktu di mana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat didefinisikan. Yang ketiga biaya produk bersama atau joint product cost. Biaya sejak awal proses meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan mengolah beberapa jenis produk. Yang keempat, produk bersama atau joint product. Dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam satu rangkaian proses produksi dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang relatif sama. Produk-produk ini disebut juga produk utama atau major product. Yang kelima, produk sampingan atau by product. Produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain tetapi mempunyai harga jual yang relatif rendah dari produk lainnya. Karakteristik produk bersama. Yang pertama itu merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. Nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk umum. Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. D. Seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembukusan. E. Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Karakteristik produk sampingan. Yang pertama, dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. Yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. Yang ketiga, dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Yang keempat, kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Yang kelima, produk ini dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk utama. Akuntansi untuk produk bersama. Masalah akuntansi dalam produk bersama adalah masalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaan akhir dan penghasilan laba bersih. Dalam hal ini terdapat beberapa metode yang mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk sebagai berikut. Pertama, metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode kuantitatif at unit atau metode satuan fisik. Yang ketiga, biaya rata-rata sederhana per unit atau metode rata-rata biaya persatuan. Yang keempat, metode biaya rata-rata tertimbang per unit atau media rata-rata tertimbang. 1. Metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Dalam penerapan metode nilai pasar atau nilai jual, terdapat dua variasi berdasarkan dari kondisi produk bersama tersebut, yaitu A. Nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. B. Nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. A. Nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Jika nilai pasar diketahui pada titik pisah produk, total biaya bersama dialokasikan di antara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan, sehingga diketemukan rasio individu dari nilai pasar terhadap total nilai pasar. Rasio inilah yang dikalikan dengan total biaya bersama. Alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan
total nilai pasar tiap produk dibagi total nilai pasar semua produk dikali biaya bersama. 1. Nilai total nilai pasar tiap produk, yaitu unit yang diproduksi tiap produk dikali nilai pasar per unit untuk tiap produk. 2. Total nilai pasar semua produk, jumlah semua total nilai pasar untuk tiap produk. B. Nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Nilai pasar pada titik pisah produk mungkin tidak diketahui, khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk bersangkutan berada pada kondisi siap untuk dijual. Untuk itu perlu dilakukan sedikit modifikasi atas rumus yang disajikan atas dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk mesti dihitung. Nilai pasar yang hipotesis itu ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dari produk yang selesai. Alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan total nilai pasar hipotesis tiap produk per total nilai pasar hipotesis semua produk dikali biaya bersama. Yang pertama, total nilai pasar hipotesis tiap produk, yaitu unit yang diproduksi tiap produk dikali nilai pasar hipotesis untuk tiap produk, kemudian dikurangi biaya pemrosesan setelah titik pisah. Yang kedua, total nilai pasar hipotesis semua produk, yaitu jumlah semua total nilai pasar hipotesis untuk tiap produk. 2. Metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Menurut metode ini, kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukuran sama. Apabila mempunyai unit pengukur yang berlainan, maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum. Alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan total unit tiap produk per total unit semua produk dikali biaya bersama. 1. Total unit semua produk sama dengan jumlah semua unit yang diproduksi. 3. Metode biaya rata-rata sederhana per unit. Menurut metode ini, total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit, lalu biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk. Biaya per unit sama dengan total biaya bersama per total jumlah unit yang diproduksi. Alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit dari tiap produk yang diproduksi. Dan selanjutnya metode biaya rata-rata sederhana per unit. Menurut metode ini, total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit, lalu biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi. Untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk. Biaya per unit sama dengan total biaya bersama dibagi total jumlah unit yang diproduksi. Alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit dari tiap produk yang diproduksi. Lalu yang keempat, metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi produk bersama, seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan, atau ukuran tiap unit. Faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut. Oleh karena itu harus diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Alokasi biaya bersama sama dengan total unit rata-rata timbang tiap produk dibagi total unit rata-rata tertimbang semua produk dan dikali biaya bersama. Alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan total unit rata-rata tertimbang tiap produk dibagi total unit rata-rata tertimbang semua produk dikali biaya bersama.
1 total unit rata-rata tertimbang tiap produk sama dengan jumlah unit yang diproduksi kali bobot. 2 total unit rata-rata tertimbang semua produk sama dengan jumlah semua total unit rata-rata tertimbang tiap produk. Akuntansi untuk produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi 2 golongan. 1 metode yang hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut. Metode tanpa harga pokok atau non-cost method. 2. Metode yang membebankan biaya-biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan. Metode harga pokok atau cost method. Lalu metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini terdapat beberapa cara perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan sebagai berikut. A. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha. B. Hasil penjualan produk sampingan diperlukan sebagai tambahan terhadap hasil penjualan produk utama. Yang dengan demikian dalam cara ini pendapatan usaha bertambah. C. Hasil produk sampingan diperlakukan mengurangi harga pokok penjualan. D. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan mengurangi total biaya produk. E. Nilai pasar produk sampingan dikurangkan ke total biaya produk. Metode nilai pasar atau reversal cost method. Sekian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.